Sebentar, ini kok agak gelap ya. Coba kita nyalakan dulu biar enak. Nah, kalau kayak gini kan enak. Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan unboxing produk terbarunya Realme di seri C yang namanya adalah C17 yang seharusnya menjadi penerusnya C15. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi sekarang langsung aja ya kita unboxing Realme C17-nya, karena kalau misalkan masih ada plastiknya itu dia reflect. Nah, kita buka dulu. Oke, kalau dari segi packaging sih ya masih Realme banget ya, dengan dominan warna kuning, kemudian ada penamaan seri HP-nya, nggak ada gambar HP-nya. Dan yang paling saya suka dari packagingnya Realme itu adalah pengimportnya. Kalau kalian lihat ya, namanya adalah PT Selalu Bahagia Bersama. Jadi secara filosofi kita akan selalu berbahagia dengan Realme. Nah, coba kita lihat dulu untuk selling point-nya. Ini memiliki refresh rate 90Hz smooth display dengan in-display selfie, dan ini menjadi HP Realme di seri C yang pertama kali menggunakan in-display selfie. Kemudian dia memiliki baterai 5000 mAh, kalau C15 kalau saya nggak salah ingat itu 6000 mAh, dengan sama-sama 18 watt quick charge. Untuk kameranya ada 4, 13 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel, dan 2 megapiksel. Nah, untuk chipsetnya udah pakai Snapdragon 460. Kalau di seri C15 itu pakai CPU 12 nanometer dengan MediaTek G35. Dan yang akan kita bahas kali ini varian warnanya adalah biru laut. Sementara Realme C17 ini memiliki dua varian warna. Jadi ada yang navy blue dan ada yang lake green. Oke lah. Jadi sekarang langsung aja kita unboxing ya Realme C17-nya. Dan di dalam paket pembeliannya terdapat seperti biasa ada "Hey, welcome to Realme family". Kemudian di dalam kotaknya ini terdapat buku panduan. Seharusnya apakah ada TAF Friendland? Oh, nggak ada ya. Jadi kalau yang di seri Realme 7 kemarin ada sertifikasi untuk TAF Friendland. Kalau yang ini belum ada. Oke, jadi kemudian kita dapat ya ada HP-nya sendiri. Ini kemudian ada adapternya. Adapternya ini memiliki maksimal outputnya 18 watt. Jadi sesuai, HP-nya support 18 watt, adapternya juga 18 watt. Kemudian tidak ada earphone, dan di sini ada kabel konektor. Kabel charge-nya ini seharusnya sih kalau Realme udah pakai Type-C semua sekarang ya, tapi coba kita lihat. Ya, jadi dia udah pakai Type-C juga. Jadi ini adalah Realme C17-nya dengan warna biru lautnya yang menurut saya terlihat mewah banget ya. BTW untuk harganya Realme bilang sih bakalan 2 jutaan. Jadi saya nggak tahu 2 jutaan berapa. Nanti akan saya update link pembeliannya di deskripsi, dan saya taruh di judul juga kalau misal saya udah tahu harga tepatnya. Nah, untuk bagian belakangnya ini mirip seperti Realme 7i. Jadi bentuk kameranya itu L, ada 4. Jadi 13 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel, dan 2 megapiksel. Kemudian juga ada flash di bagian atasnya situ. Di bagian belakangnya juga ada fingerprint yang letaknya ada di sini. Cuman yang saya suka adalah finishing warnanya ya, biru-biru laut agak gimana gitu. Kemudian kalau misalkan kena cahaya kayak refleksnya itu juga bagus banget. Dan sebelum saya pegang, saya belum tahu dia pakai kaca atau plastik, tapi coba kita pegang sekarang. Oke, jadi masih pakai plastik ya, wajar sih ya harganya 2 jutaan. Cuman Realme bilang kalau Realme C17 ini sudah dilengkapi atau dilapisi dengan AG coating. AG coating itu adalah bisa membuat tidak magnet fingerprint. Jadi kalau misalkan kita pegang-pegang seperti ini, dan saya adalah tipikal orang yang tangannya cepat basah, dan ketika saya pegang minim banget untuk terlihat fingerprint. Oke, kemudian di bagian kanannya tulangnya ini juga berwarna biru. Dengan di sini ada volume up and down, tombol lock dan off. Di bagian bawahnya terdapat konektor Type-C, masih ada audio jack, kemudian ada speaker, satu aja speakernya mono. Di bagian kiri ada SIM tray, dan coba kita lihat untuk SIM tray-nya apakah dia ada dual SIM dan juga slot micro SD card-nya. Kita coba lihat. Oke, jadi untuk SIM tray-nya dia support dual SIM dan juga ada satu dedicated micro SD yang Realme bilang up to 256 GB, dan konfigurasi yang bisa ditambah ini hanya ada di
pasar Indonesia. Dan kalau untuk pelindung displaynya, Realme bilang ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Nah, ini juga udah ada in-display selfie. Jadi ini adalah seri C pertama yang sudah menggunakan in-display selfie. Secara desain bakalan terlihat lebih mewah. Tapi sekarang coba kita nyalakan sambil kita benchmark beberapa aplikasi dan kita cobain, kita hands on lah. Dan saya rapikan dulu biar kalian nontonnya lebih enak. Oke, jadi Realme C17-nya udah kita aktifkan dan juga kita install beberapa aplikasi. Dan sekarang mungkin langsung aja kita coba untuk fingerprintnya ya. Set, gila cepet banget. Kita coba sekali lagi. Oke, cepet. Sekarang kita coba untuk face recognition, aman, cepet juga. Dan by the way, Realme C17 ini memiliki bobot yang lebih ringan ketimbang generasi sebelumnya, yaitu C15. C15 itu memiliki bobot 209 gram dengan ketebalan 9,8 mm, sedangkan C17 bobotnya cuma 188 gram dengan ketebalan 8,9 mm. Mungkin karena baterainya yang sekarang itu nggak terlalu besar ya, lebih besar generasi sebelumnya yang 6000 mAh, ini 5000 mAh, jadi secara dimensi bisa lebih tipis dan juga lebih ringan. Dan sekarang langsung aja kita lihat untuk skor Antutunya. Snapdragon 460 11 nanometer 8 core ini dapat berapa sih? 147.233 dengan detailnya seperti ini. Selisih sekitar 40 ribuan dengan Realme 7i yang kemarin kita review juga. Skornya itu sekitar 180.000. Kemudian kalau untuk spesifikasinya, karena slogannya dari Realme C17 ini adalah memori cadas layar super, jadi yang dikedepankan adalah memorinya. Nah, kalau kita lihat memorinya itu 6 GB dan ini bisa dibilang seri C terbesar. Kalau dulu C15 itu 4 GB 128 GB. Sementara untuk C17 ini di-upgrade sekarang 6 GB, untuk storage-nya tetap 128 GB dengan UFS 2.1. Untuk RAM-nya pakai LPDDR4X. Jadi sesuai sih ya slogannya memori cadas, layar super. Cadasnya memorinya di mana 6 GB. Kemudian untuk layar supernya di mana dia sudah menggunakan refresh rate 90 Hz yang kalau misalkan kita gunakan untuk swipe up, swipe down seperti ini bakalan kerasa lebih smooth. Oke, buat kalian yang mungkin nggak percaya Antutu, kita coba lihat juga untuk di 3D Mark dulu. Tadi juga sudah saya tes di 3D Mark. Dan untuk skornya, untuk Slingshot Extreme itu ada di 847 dan di fullkannya 801. Dan sekarang kita lanjut ke Geekbench 5. Nah, kalau di Geekbench 5 ini performa single core-nya itu 252 dan multi core-nya 1234. Oke, jadi sekarang kita coba untuk bermain game PUBG aja sebentar. Dan biasanya saya pakai aplikasi namanya Geekbench untuk measuring FPS. Cuman entah kenapa kayaknya lagi error nih Geekbench-nya. Jadi ketika saya start recording untuk tahu FPS-nya, dia bakalan stop recording. Nah tuh, metric recording started, kemudian nggak keluar, stopped gitu. Jadi mungkin kita pakai Realme UI-nya aja ya. Jadi kita bisa lihat untuk FPS-nya, cuman ketika kita tekan tombol lain dia bakalan keluar lagi. Nah seperti ini, tapi nggak apa-apa, kita intip-intip aja untuk FPS-nya. Oke, jadi kita coba dulu untuk sensor gyro-nya, tapi sebentar ini ada bot, kita matikan dulu. Oke, untuk sensor gyro-nya ada, cuman menurut saya nggak terlalu watt gitu, jadi kurang responsif. Tapi ada sensor gyro-nya, bisa kok. Nah tuh, jadi ada gerakan ketika kita menggerakkan HP-nya juga. Ada, tapi kurang responsif. Ya wajar lah ya, harganya 2 jutaan. Wah, ini malah ada yang mati kena bom. Pintar sekali gitu. Saya memang sengaja ya, biar frame-nya lebih padat, jadi kalau mati ya udah. Dan kita lihat berapa? 2931. Jadi stabilnya itu ada di 2931 fps, dan selama saya main ini sih belum ada drop fps, itu ada bot. Untuk layarnya juga udah lumayan responsif untuk harga 2 jutaan. Cuman yang agak kurang kalau digunakan untuk bermain PUBG adalah sensor gyro-nya. Kurang watt gitu. Kemudian coba kita lihat untuk sensor-sensornya ada apa aja ya. Yang jelas sih belum ada NFC karena si Realme 7i yang harganya lebih mahal kemarin belum. Jadi seharusnya ini belum ada juga. Untuk sensornya yang absen adalah temperatur sensor, pressure sensor, dan lainnya ada. Jadi sensor gyro, accelerometer itu ada. Nah, kemudian yang menurut saya menarik adalah haptic feedback-nya. Entah kenapa saya merasa haptic feedback yang ada di Realme 7i dan Realme C17 ini lebih enak yang Realme C17. Ya memang nggak bisa dibilang kalau ini adalah haptic feedback yang lumayan, cuman menurut saya lebih enak aja dibandingkan Realme 7 dan juga Realme 7i kemarin. Padahal ini seri C. Mungkin ya kalau misalkan nanti ada update Realme UI
di Realme 7 dan juga Realme 7i bakalan lebih enak dari ini. Kemudian kalau untuk user interface kameranya sama dengan Realme UI yang lain. Jadi ada foto yang sekarang ada nightscape juga, video, kemudian foto coba saya jepret sesekali aja lah ya. Nanti untuk video reviewnya bakalan saya coba untuk potret-potret yang lain yang lebih banyak gitu. Tapi ini karena unboxing dan juga hands on jadi ya ala kadarnya aja. Oke, kemudian kalau kita pencet di more itu ada panorama, time lapse, ultra makro, Google Lens dan juga Pro Expert. Kemudian kalau untuk kualitas layarnya kira-kira seperti ini, resolusinya XD+ dengan brightness yang cukup terang 600 nits. Jadi kalau misalkan saya mentokkan ya, dan saya lawankan dengan lighting saya yang ada di depan, seperti yang kalian lihat, masih bisa terlihat dengan sangat jelas. Nah, yang sekarang seri C juga udah in-display selfie kamera, jadi layarnya itu kerasa lebih lega banget, dan dia memiliki screen to body ratio itu hampir 90%. Jadi udah frameless dan juga bezeless banget kalau digunakan untuk streaming. Ya, walaupun belum Full HD Plus tapi udah kerasa lega lah karena harganya juga wajar menurut saya. Saya prediksi sih 2 juta kecil, jadi sekitar 199 sampai 2,3 juta lah. Nggak akan selisih banyak dengan Realme C15. Kemudian kalau misalkan kita gunakan untuk streaming Netflix, dia security levelnya masih di L3, jadi belum bisa high definition. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands on dari Realme C17 kali ini. Saya nggak bisa ngasih kesimpulan banyak karena nanti akan kita pisah video unboxing dan juga reviewnya. Saya masukkan dulu kartu saya di sini dan saya pakai biar bisa review lebih detail. Cuman untuk first impresi saya ya untuk seri C ini, menurut saya ada perkembangan yang lebih baik lah ketimbang C15 dengan in-display selfie kameranya, dan ini adalah pertama kalinya di seri C udah ada in-display selfie kamera. Kemudian untuk desainnya sih kalau menurut saya sama dengan Realme 7i kemarin, bingkai kameranya itu memiliki bingkai kamera yang membentuk huruf L, cuman yang sekarang memiliki warna yang berbeda. Jadi warnanya ini biru laut dengan kayak semacam reflect kayak kaca, cuman untuk build quality-nya bahan materialnya masih menggunakan plastik. Kemudian juga udah ada fingerprint dan sesuai dengan slogannya sih ya, memori cadas layar super. Jadi kalau misalkan nanti harganya ini 199 atau 2 juta kecil lah, paling mentok 2.500.000, bisa dibilang ini adalah HP 2 jutaan. Ya bisa dibilang salah satu terbaik HP 2 jutaan dengan RAM 6GB, memori internal 128GB dengan layar yang sudah 90Hz. Walaupun resolusinya masih XD+, tapi karena saya yakin harganya 2 juta kecil, jadi menurut saya sih masih oke-oke aja. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.